Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu kemarin kita sudah belajar mengenai materi apa? Kemarin kita IPA itu materinya adalah ini ciri khusus makhluk hidup atau adaptasi ya, adaptasi makhluk hidup. Nah sekarang kita melanjutkan, kalau kemarin itu kelihatannya baru adaptasi hewan ya, hewan. Sekarang kita masuk ke adaptasi tumbuhan. Jadi yang ingin saya tekankan ke kalian bahwa adaptasi itu tidak hanya dilakukan oleh hewan, ya, bahwa adaptasi tidak hanya dilakukan oleh hewan. Tumbuhan juga melakukan yang namanya adaptasi. Ini yang mau saya sampaikan. Itu. Nah, adaptasi tumbuhan berdasarkan tempat tinggalnya ini dikelompokkan menjadi, dibagi menjadi 5 ya. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada namanya adalah xerofit. Yang kedua ada namanya adalah hidrofit. Yang ketiga ada namanya hygrofit. Yang keempat ada namanya adalah halofit. Yang keenam adalah yang kelima adalah mesofit. Nih ada 5. Lah, kita sekarang masuk ke yang pertama, yaitu ke xerofit. Xerofit. Apa itu xerofit? Xerofit itu berasal dari kata xero, yang artinya itu kering. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa xerofit itu adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering. Paham ya? Jadi xerofit berasal dari kata xero, yang artinya adalah kering. Berarti xerofit adalah kelompok tumbuhan yang hidup di tempat kering. Keringnya kering seperti apa? Lah, keringnya ini adalah kering yang benar-benar kering. Contohnya adalah padang pasir. Kalian bisa ini ya, membayangkan kira-kira padang pasir itu keringnya seperti apa? Luar biasa kering. Itu ya, padang pasir. Itu. Nah, terus adaptasinya apa? Lah, tumbuhan yang hidup di tempat kering itu dia di situ karena kondisinya itu kekurangan air, ya, airnya itu kurang, maka dia melakukan yang namanya adaptasi atau kemampuan daripada makhluk hidup dalam tanda kutip ya. Di sini adalah tumbuhan, ya. Jadi kemampuan yang dipunyai atau dimiliki oleh tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh tumbuhan ya, di sini ya, di materi adalah tumbuhan yang dimiliki oleh tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kenapa kok dia harus menyesuaikan dengan lingkungannya? Karena lingkungannya adalah lingkungan yang tidak biasa. Tidak biasa bagaimana? Ya, tidak biasa dengan lingkungan pada umumnya. Ya. Di situ tumbuhan yang hidup di tempat xerofit atau tumbuhan yang dikelompokkan ke dalam kelompoknya xerofit, itu dia di situ kondisi lingkungannya itu adalah lingkungan yang benar-benar betul-betul kekurangan air. Contohnya tadi saya contohkan adalah padang pasir. Contohnya padang pasir. Nah, di padang pasir itu dia di situ kan kondisi lingkungannya airnya itu sangat-sangat sedikit sekali, ya, sangat-sangat sedikit sekali. Sedangkan tumbuhan itu sangat-sangat membutuhkan air. Untuk apa? Untuk fotosintesis. Jadi salah satu daripada zat yang dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis adalah air. Jadi ketika tumbuhan ini dia berfotosintesis, maka dia di situ pasti akan menggunakan air. Nah, dia di situ berada pada lingkungan yang airnya sedikit. Sedangkan setiap hari dia berfotosintesis. Lantas apakah dalam kesehariannya itu kira-kira air yang ada di lingkungannya itu mampu mencukupi daripada kebutuhannya? Lah, supaya air yang ada di lingkungannya itu cukup
untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia di situ melakukan yang namanya adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan yang kering tadi. Apa penyesuaian dirinya? Nah, nanti akan dijelaskan. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, kita masuk dulu ke ciri-cirinya. Ciri-ciri tumbuhan yang hidup di tempat kering itu apa? Kira-kira apa ciri-cirinya? Yang pertama, satu, ya, biasanya akarnya dia adalah panjang. Dia akarnya panjang sampai bisa ke seluruh penjuru, ya, seluruh penjuru akarnya. Tujuannya apa? Semakin banyak akarnya, semakin panjang akarnya, tentu tangan-tangan yang digunakan untuk mengambil air itu akan semakin banyak atau akan lebih banyak. Makanya akarnya panjang. Semakin panjang akarnya, maka jangkauan tangan atau akar untuk mengambil air itu akan semakin luas, ya, jangkauannya semakin luas, semakin jauh. Kenapa aku harus jauh? Ya karena logikanya kalau dia hanya radiusnya itu 1 meter 2 meter, ya dia akan mengambil air di lingkungan itu saja. Tapi kalau dia bisa mengambil sampai mungkin 10 meter 20 meter, maka jangkauannya bisa 10 meter persegi, gitu ya. Bisa segitu jangkauannya, dia luas. Jadi akan mendapatkan air sedikit, ya otomatis akan jadi banyak. Itu kalau kita gambarkan. Itu yang pertama, ya. Jadi akarnya dia panjang. Yang kedua, biasanya daunnya dirubah menjadi bentuk duri. Yang kedua, ya. Jadi daunnya itu dirubah menjadi bentuk duri. Kenapa kok daunnya yang dirubah? Ya, kenapa kok daunnya? Karena daun adalah tempat untuk fotosintesis. Karena daun adalah tempat untuk fotosintesis. Makanya kalau daunnya itu dia ukurannya itu tidak dirubah, maka otomatis fotosintesisnya akan yang dibutuhkan akan semakin banyak zatnya itu. Karena ukuran daunnya lebar. Ya. Kalau daunnya itu normal, ya, kalau daunnya normal. Makanya supaya kandungan air yang ada di dalam tubuhnya itu tidak mudah habis atau supaya tidak cepat menguap keluar dari tubuhnya, dia di situ merubah bentuk daunnya menjadi bentuk duri. Ya. Kalau dirubah bentuk duri, kira-kira bisa nggak dia di situ berfotosintesis? Ya di situ dia tidak bisa berfotosintesis. Ya, lah kenapa? Ya karena tidak ada daunnya. Kenapa kok fotosintesis itu di daun? Ya karena di daun terdapat klorofil. Jadi daunnya dirubah menjadi bentuk duri, tujuannya untuk memperlambat atau mengurangi penguapan. Penguapan dalam tanda kutip adalah di situ fotosintesis. Itu. Nah terus kemudian lantas tumbuhan ini yang hidup di tempat xerofit itu dia fotosintesisnya pakai apa? Nah di situ dia pakainya bukan daun tapi pakai batang, ya. Jadi di batangnya itu. Makanya biasanya dia tumbuhannya batangnya warnanya hijau. Nah kalau di batangnya maka otomatis seharusnya logikanya ini akan semakin cepat keluarnya kan? Karena batangnya kan besar, kan? Batangnya besar. Otomatis logikanya seperti itu kan? Tapi tidak. Ternyata di batangnya, ya, di batangnya pada tumbuhan xerofit ini dia dilapisi oleh lapisan lilin. Jadi di sekujur batangnya ini dilapisi oleh lilin ini, ya. Dilapisi lilin. Pada batangnya dilapisi lilin. Kenapa kok dilapisi lilin? Kita paham, kita sudah tahu bahwa lilin sifatnya adalah kedap air. Ketika sebuah benda dilapisi lilin, pasti air yang ada di dalam benda tersebut tidak bisa keluar. Ya, sukar untuk keluar itu sulit, ya. Tidak bisa keluar. Makanya dia di situ berfotosintesisnya menggunakan batangnya, tapi batang yang telah dilapisi oleh lilin. Ya, jadi batang terlapisi oleh lilin. Itu berapa tadi? Sudah berapa?
Tiga ya, ada tiga. Jadi yang pertama tadi akar panjang, terus apa ini daun dirubah menjadi bentuk duri. Yang ketiga yaitu apa ini batangnya dilapisi lilin. Terus kemudian biasanya ini ya yang keempat di bagian batangnya itu di situ terdapat ini lapisan yang dia di situ cenderung sangat mudah untuk menyimpan air atau biasanya sering disebut yang namanya adalah lapisan sekulen. Lapisan sekulen. Jadi kalau kita mau menganalogikan itu di dalamnya ya kalau kalian bukan membayangkan ya, kalian melihat kaktus itu di dalamnya kan pasti dia bentuk daripada batangnya itu kan ini ya dia cenderung mudah untuk tempat penyimpanan air itu. Jadi di batangnya itu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan air. Itu ciri-cirinya. Lah adaptasinya apa? Adaptasinya berada pada ciri-cirinya tadi. Jadi adaptasinya adalah akarnya panjang, daunnya dirubah menjadi bentuk duri, terus kemudian batangnya terlapisi oleh lapisan lilin ya. Terus kemudian di bagian dalam batangnya itu terdapat lapisan di situ yang bisa digunakan untuk menyimpan air. Itu pada contohnya pada tumbuhan yang hidup di tempat xerofit. Nah kira-kira contoh tumbuhannya apa ya? Contoh tumbuhannya ada kaktus, terus kemudian ada apa lagi ya? Lili gurun, terus kemudian ada apa lagi? Ya pokoknya tumbuhan-tumbuhan yang hidup di tempat ini apa ya? Di padang pasir itu ya. Tumbuhan yang hidup di padang pasir termasuk kurma itu juga sama. Itu kurma. Itu kalau xerofit. Yang kedua yaitu apa? Hidrofit. Kalau tadi xerofit ini dia kekurangan air, hidrofit ini malah airnya melimpah ruah. Karena dia hidupnya di air, ya. Airnya malah melimpah ruah malah. Jadi dia berbanding terbalik dengan yang xerofit tadi, berbanding terbalik dia. Dia berada di tempat berair yang kandungan airnya luar biasa. Lah, karena dia hidup di tempat yang kandungan airnya ini banyak, maka dia harus beradaptasi dengan cara mengeluarkan air yang ada dalam tubuhnya dengan secepat-cepatnya. Kudu cepat keluarnya. Nah, bagaimana cara mengeluarkan air yang ada dalam tubuhnya dengan cara cepat? Ya, dia di situ dilakukan dengan yang pertama satu, ya ini termasuk ciri-cirinya ya. Satu. Biasanya dia di situ melebarkan daunnya dan menipiskan daunnya. Jadi daunnya dibuat lebar dan dibuat tipis. Kenapa kok dibuat tipis? Supaya apa ini? Mudah untuk mengeluarkan air atau mempercepat proses penguapan supaya penguapannya cepat. Makanya daunnya dirubah menjadi bentuk lebar dan tipis. Jadi kalian bisa menganalogikan, misalkan kalian punya kain tipis, terus kemudian kainnya itu kalian celupkan ke dalam air, kemudian basah. Ketika basah, tentu ketika kalian jemur, otomatis keringnya ini akan lebih cepat atau lebih lama? Pasti akan lebih cepat, karena kering, karena tipis tadi. Ya. Berbeda ketika kalian menjemur jaket yang tebal, kalian celupkan jaket ke air, terus kemudian kalian jemur, tentu akan lebih lama karena apa? Tebal. Penguapannya lebih lama. Itu ya. Jadi yang pertama tadi daunnya lebar dan tipis. Yang kedua, biasanya pada batangnya ini di dalamnya dia terdapat rongga. Batangnya berongga. Tujuannya apa kok batangnya dibuat berongga? Tujuannya adalah tentu supaya ketika nanti dia berada di atas air bisa dijadikan sebagai pelampung. Kenapa harus punya pelampung? Supaya ngapung, ya, supaya ngapung. Lah kalau enggak ada pelampungnya ya tenggelam, ya. Maka batangnya dibuat berongga supaya dia bisa ngapung. Terus kemudian yang ketiga yaitu pada akarnya biasanya dia panjang sampai ke dasar air, dasar air, atau akarnya lebat. Lah, kenapa kok harus lebat dan kenapa kok harus panjang sampai dasar air? Yang pertama, kenapa supaya panjang sampai dasar harus panjang sampai dasar air?
Karena supaya tidak mudah hanyut. Supaya tidak mudah hanyut. Yang kedua, kenapa kok akarnya harus lebat? Supaya tidak mudah terbalik, supaya ada keseimbangan. Jadi misalkan tumbuhan di atasnya itu dia di situ cenderung lebat daunnya. Kalau akarnya tidak lebat, otomatis akan mudah terbalik ini, karena atasnya berat. Makanya akarnya di bawahnya juga lebat, supaya seimbang ya, atas bawahnya seimbang. Itu sudah berapa? 3 ya. Jadi yang pertama yaitu daunnya lebar tipis, yang kedua batangnya berongga, yang ketiga akarnya panjang sampai ke dasar air atau akarnya lebat. Itu ciri-cirinya. Nah, itu juga termasuk daripada adaptasinya. Nah, contohnya apa? Contohnya ada enceng gondok. Terus kemudian ada kangkung ya, kangkung. Terus kemudian ada teratai. Ada teratai, itu contoh-contohnya. Terus kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ke 3 yaitu higrofit. Apa itu higrofit? Higrofit itu tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Lembab itu berarti tidak basah, ya tidak kering, ya tidak basah, tidak kering, lembab dia tengah-tengah. Biasanya tempat lembab itu yaitu di hutan, tengah hutan lah, hutan lebat itu biasanya. Nah, adaptasinya apa? Ya hampir sama dia di situ dengan yang berair tadi, yaitu apa? Daunnya tadi di situ biasanya dia di situ tipis, daunnya tipis supaya cepat penguapannya. Ya. Supaya cepat penguapannya. Terus kemudian contohnya apa? Contohnya yaitu ada lumut, ada paku. Itu contoh-contohnya. Terus kemudian yang keempat ya, yang keempat yaitu apa? Halofit. Apa itu halofit? Halofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang tergenang oleh air laut. Ya, atau di tepi pantai biasanya. Tergenang air laut atau di tepi pantai. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu ada mangrove. Nah, adaptasinya apa? Atau ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah biasanya pada bagian akarnya dia kalian bisa amati sendiri kalau mangrove itu akarnya seperti apa? Akarnya dia di situ naik sampai ke atas akarnya. Kenapa kok akarnya naik sampai ke atas? Ya tentu yang pertama adalah untuk memperkokoh daripada batangnya supaya dia tidak mudah roboh ketika tertimpa oleh gelombang. Terus kemudian yang kedua, akarnya termasuk akar nafas, ya. Akarnya termasuk akar nafas. Kenapa kok dinamakan akarnya termasuk akar nafas? Karena akarnya juga di situ sebagai tempat respirasi atau tempat bernapasnya dia. Ya. Terus kemudian biasanya yang ketiga itu pada bagian daun itu mengalami yang namanya gutasi. Apa itu gutasi? Gutasi itu pengendapan garam. Ya, pengendapan garam biasanya berada pada bawah daunnya itu. Kenapa kok garamnya diendapkan? Garamnya dari mana? Kan dia tinggalnya di tempat yang berair, air laut, ya kan? Ketika akarnya ini nyerap air, otomatis di situ garamnya ikut ke bawah ke atas. Nah, ketika berfotosintesis, garamnya ini dia di situ tidak digunakan sebagai bahan fotosintesis. Akhirnya apa? Garamnya dikeluarkan daripada daun. Dikeluarkan dari, jadi ini misalkan daunnya ya, daun, biasanya di bawahnya sini ya, garamnya di bawahnya sini. Ini namanya gutasi. Ya, karena garamnya tidak digunakan fotosintesis maka dikeluarkan atau dibuang lah misalnya. Ya kan kalau nggak percaya cobalah nanti kalau kalian pagi-pagi main ke mangrove atau mana, ya kalian amati di bawah daunnya ini. Biasanya di situ ada endapan daripada garamnya. Tentu garamnya ya nggak banyak seperti kalian punya di rumah ya, tipis-tipis garamnya. Tuh. Terus kemudian yang kelima, ini yang tumbuhan yang paling banyak di sekitar kalian. Jadi kalian keluar dari rumah, kalian keluar dari mana saja, pasti sering sekali kalian melihat tumbuhan ini. Apa saja tumbuhannya? Contohnya ada ya macam-macam lah pokoknya. Nah, yang kelima apa kira-kira? Yang kelima namanya adalah mesofit. Nah, mesofit ini berasal dari kata meso. Meso itu artinya tengah-tengah ya. Meso itu artinya tengah-tengah. Nah, tengah-tengah bagaimana? Jadi tumbuhan ini
dia tidak di tempat lembab dan tidak di tempat kering. Jadi di antara lembab dan ini kering, ini lembab. Jadi dia di tengah-tengahnya, meso. Nah, apa tumbuhannya? Macamnya banyak sekali. Ada mangga, jambu, rambutan, ada kedong-dong, sukun, terus ada durian dan teman-temannya lain. Ini tumbuhan yang paling banyak ini ya, mesofit. Gitu. Nah, itu adalah adaptasi tumbuhan berdasarkan daripada tempat tinggalnya, ya, tempat tinggalnya. Lah, apakah hanya itu saja adaptasi tumbuhan? Enggak, masih banyak sekali ya. Ada lagi tak contohkan, ada tumbuhan Ada tumbuhan bambu. Bambu apa adaptasinya? Adaptasinya adalah pada bagian batangnya biasanya terdapat rambut halus ya. Lah, rambut ini ketika kalian pegang biasanya nanti rasanya gatal. Ya, rasanya gatal. Terus kemudian ada tumbuhan karet. Karet apa adaptasinya? Lah, mengeluarkan getah. Ada tumbuhan nangka, ada tumbuhan sukun, apa adaptasinya? Getah. Ya. Terus ada tumbuhan mawar, apa adaptasinya? Pada batangnya terdapat duri. Itu. Terus kemudian ada putri malu, apa adaptasinya? Pada bagian daunnya ketika kalian sentuh akan menguncup, ya. Yang awalnya gini kan, sentuh akan menguncup seperti ini, menguncup. Terus ada tumbuhan Venus, apa adaptasinya? Daunnya pada bagian daunnya ini dia memiliki yang namanya engsel, jadi bisa buka, ya, bisa buka. Kalau ada serangga, serangganya masuk akan dimakan. Kenapa dia makannya serangga? Serangganya ini akan digunakan sebagai tambahan daripada nutrisi, ya, tambahan daripada nutrisi. Terus kemudian ada kantong semar. Kantong semar ini adaptasinya malah macam-macam. Tentu pada bagian daunnya akan di situ berbentuk piala, ya, berbentuk piala. Tujuannya apa? Sebagai kantongnya itu untuk tempat menangkap mangsanya itu. Terus kemudian di dalamnya juga bisa mengeluarkan enzim. Enzimnya namanya apa? Namanya adalah kitinase. Apa itu kitinase? Enzim yang digunakan untuk melunakkan daripada zat kitin atau keratin atau bagian luar atau cangkang daripada serangga. Itu kantong semar. Terus kemudian pada ini juga sama juga sih. Pada bunga rafflesia itu juga sama, rafflesia. Adaptasinya sama, itu rafflesia. Terus kemudian apakah hanya itu? Enggak, masih banyak lagi, yaitu ada misalkan ada tumbuhan pisang. Pisang itu apa adaptasinya? Adaptasinya adalah pada bagian daunnya itu dia dirobek. Dia merobekkan pada bagian daunnya. Tujuannya apa? Supaya tidak mudah roboh ketika terterpa angin. Karena daunnya ini kan kalian tahu kan lebar seperti layar kapal. Kalau dia tidak robek maka otomatis ketika ada hembusan angin roboh. Tapi ketika dia robek seperti ini, anginnya akan berobos di sela-sela robeknya itu. Maka dia tidak akan roboh. Terus kemudian ada tebu, ada jagung. Itu ketika dia kekurangan airnya kurang, maka dia daunnya akan menggulung. Daunnya akan menggulung, ya. Dia akan menggulungkan daunnya. Tujuannya apa? Untuk memperkecil penguapan. Itu contoh pada tebu, pada jagung. Ya. Nah, itu adalah beberapa adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Ya. Nah, apakah hanya itu? Ya masih banyak lagi. Nanti kalian bisa cari-cari, browsing-browsing ya. Nah, terus kemudian yang ada di modulnya itu juga dibaca-baca, karena di modul itu sudah lengkap sekali ya. Di modulnya sudah lengkap sekali, tinggal kalian baca. Nah, mungkin untuk materi mengenai adaptasi dari tumbuhan sampai sini dulu, nanti dilanjutkan pada materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya nanti apa? Nanti materi selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan, ada tumbuh dan berkembang, ya macam-macam nih. Nanti ya akan masih seperti ini, nanti daring-daring seperti ini ya. Mungkin dari saya cukupkan dulu. Semoga penjelasan ini bisa membantu pemahaman kalian. Kalau masih belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini ya. Dari saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.